Halo, welcome to our Pejan Podcast. Dan saya Kirana. Ada Niki di sini. Dan ada Sani. Yeay. Dan ada Anin di sini. Untuk kedua kalinya. Welcome back, Din. Welcome back. Karena udah kedua kali nggak perlu kita panggil ya. Gak usah apa sih. Langsung memperkenalkan diri sendiri. Udah. Welcome back to our Pageant Podcast. Yes, nih. thank you. Ini pasti Kemarin sampai mana ya? Nah itu dia. Sama Banyak ya? yang kepo nih, bilang, ayo dong mana lanjutannya partnya nih, mana nih. Nah kita lanjutin ngobrol sama Anin. Terakhir sampai persiapan MU. Terakhir nyangkut di Amerika kalau nggak salah. Udah pulang lagi gitu. Itu dia, kita mau ngelanjutin kekepoan para PL di luar sana yang mau tahu Anin waktu di MU itu kayak gimana sih? Iya sih. Apakah kayak waktu di Putri tadinya tenggelam terus Menanjak. lama-lama naik menanjak atau gimana? emang dari awal udah melambung Naik-naik. tinggi. Nah, mari kita dengarkan cerita selengkapnya kayak dari saudara ini ya sama Putri. Oke Nin, gimana Nin? Waktu di MU, kalau nggak salah sempat sakit ya Nin waktu awal-awal ini nih. Iya, suaraku habis. Photoshoot Mungkin pertama. karena cuaca ya. Karena persiapan kan cukup melelahkan kan. Apalagi main seminggu ke Miss Universe tuh benar-benar baju dari desainer tuh belum semuanya lengkap kayak gitu. Jadi benar-benar ngejar baju yang akan dibawa ke MU Keren. gitu kan. Karena kan pengen ngaku kan hamin seminggu itu baju udah ready semua, jadi aku bisa lebih santai gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi lama persiapan yang melelahkan itu ya banyak hal yang dipersiapkan kayak selain baju, aku kondisi fisik aku sendiri, jaga makan, tetap olahraga, terus sepatu, kesiapan Biar mental, nggak dibilang gitu sepatu kan. itu aja. semua logistik yang properti yang akan dibawa ke MU itu benar-benar cukup melelahkan sih menyiapinnya. Karena kan aku waktu itu bawa kalau nggak salah tuh 7 koper deh, plus 1 box national costume kayak gitu. Dan aku terima kasih sekali kepada teman-teman aku Isaac, Seap dan juga alumni Putri Indonesia yang sudah banyak membantu, terutama Mbak Tika dan Uni Wulan yang menyempatkan datang ke apartemenku untuk packing bareng. Oh my god, mereka Itu terima kasih banget ya Nin. kakak kesayangan. Iya, jadi benar-benar heboh banget persiapannya karena I had no idea what to do ya kalau misalnya aku sendiri gitu, karena gila men 7 koper kan isinya heboh-heboh semua gitu. Dan Mbak Tika Uni yang melastikin satu-satu, kamu nanti kostumnya kayak bantu mix and match juga kayak gitu, kayak udah di packing nih satu plastik looknya kayak gini, kayak gitu udah ada aksesorisnya juga. Itu benar-benar yang very organized banget lah gitu. Nah itu kan cukup menguras tenaga gitu kan. Mungkin karena itu terus berangkat flight yang sangat panjang, kemudian cuacanya juga dingin banget di Vegas pada bulan Pergantian November cuaca. waktu itu. Jadi mungkin kaget ya, jadi badannya drop, terus suara aku habis. Jadi pas awal kalau teman-teman lihat waktu aku masuk 15 besar terus ada video aku ngomong, itu kan suara aku kan kayak ngebas banget kan, itu serak-serak basah gitu kan. Itu emang aku lagi habis suaranya waktu itu, udah lagi kecapean lah ya kayak gitu. Demam sih nggak tinggi banget ya, rasa badan agak anget gitu dan suaranya udah habis di awal-awal karantina. Tapi kayak karena aku dari awal berangkat sudah berniat untuk kayak just give all you have gitu kan, terus sudah setting diriku untuk membawa energi yang positif, terus have fun and nothing to lose. Semuanya jadi kayak sembuhnya cepet gitu. Apalagi kan dapat energi positif dari finalis Miss Universe yang lain juga, yang mereka sangat welcome, mereka sangat warm gitu kan. Jadi benar-benar excitingnya kerasa, membuat aku pulih cepet juga kayak gitu. Terus itu awal-awal ya sempat sakit loh. Terus sempet juga waktu pas photoshoot itu memang salah pakai bajunya Mas Anas atau gimana, kan ada kayak
Nah itu aku ulang. Hmm. Emang waktu itu kan karena kondisiku nggak fit, terus aku pakai baju secara nggak sadar ternyata Nggak fokus. salah gitu kan, kurang fokus pada saat itu gitu. Akhirnya pas melihat hasil foto kan Foto. sempat ada kru yang ngepost di story ya, melihat foto itu udah naik ke story, salah. Akhirnya oh iya salah gitu. Mas Anas juga lihat langsung kayak Anin ini salah. Akhirnya oh ya udah aku minta Tag izin ulang. dari tim Miss Universe untuk tag ulang kayak gitu, dan mereka bersedia untuk tag ulang kayak gitu. Untungnya mau. Akhirnya tag ulang dengan hasil yang wah, Itu itu mungkin yang PL nggak ada ya, belum tahu ceritanya tuh kan. Karena taunya ya udah jadinya doang kayak Jadi gitu. iya kan. benar. Terus ini sih sempat jadi ada yang foto ngebandingin gitu yang kan. menyebar gaunnya salah pakai itu bukan foto official. Iya. Itu foto dari kru yang mungkin mereka naikin di Instagram pribadinya atau naikin Ya, di story stories gitu gitu, kan. terus diambil sama pageant lovers lain, disebarin, itu kan biasa ya seperti Iya. itu. Jadi kalau mau lihat foto aslinya, lihat di websitenya Miss Universe ya. Betul sekali. Nah, itu nih pas karantina kan ngumpulin cewek-cewek dari berapa sih waktu itu total? 70 sekian. Ada 80 Ada 80. peserta. Nah, 80 sekian dari setiap negara. Berbeda. Berbeda Mereka budaya. unggul di Nah, negaranya masing-masing. Iya, iya dibilang kayak Kirana tadi, mereka kan yang terbaik dari setiap negaranya masing-masing kan. Itu ada cewek, ada tipe-tipe cewek yang ambisius kah apa teman-teman yang kayak gitu, atau ada yang ya udahlah ngikut aja atau kayak gimana gitu, mungkin Ani bisa cerita. I'm very grateful karena angkatan aku semuanya asik semua sih. Jadi dari awal kita kenalan itu we're bond already, kita udah bonding banget karena sebelum kita ketemu di karantina itu aku buat grup chat WhatsApp bareng teman-teman semua. Ani Anin yang buat. bikin. Aku yang buat. Tamah-tamah ya kan. Jadi begitu kayaknya pas aku pertengahan tahun 2015 kan aku menang Putri Indonesia bulan Februari. Februari, kemudian kayak pertengahan tahun, kayaknya setelah Pia menang, setelah Philippines punya wakilnya itu Maret atau April gitu, aku buat grup WhatsApp dengan awalnya tuh kayak aku iseng gitu loh, kayak aku pengen kenalan sama semua finalis yang Finalis udah lain. kepilih kayak gitu kan. Karena kan MU kan sering kan kayak congratulations Miss ini, Iya. Miss ini yang akan berkompetisi di Miss Universe 2015. Akhirnya aku kepoin Instagramnya, aku ajak kenalan di Instagram kayak hai, misalnya Pia nih ya, aku ngajak kenalan Pia pertama kali. Hai Pia, congratulations for winning Miss Philippines 2015 gitu. Kayak my name is Anin, I'm Miss Indonesia, I can't wait to see you in Miss Universe kayak gitu. Akhirnya can I have your personal number gitu, WhatsApp number gitu. I'm going to make a group with all of the contestants gitu. Jadi kita bisa ngobrol banyak tentang persiapan kita menuju ke Miss Universe kayak gitu. Akhirnya oke, kayak Pia juga dengan hangat reply message aku di Instagram, terus dia kasih nomor telepon, ya sama, alurnya sama kayak aku pertama minta nomornya Pia, ngechat Pia, terus Miss Malaysia, Vanessa. Nena, 3 ini siapa lagi ya? Kayaknya bertiga ini yang aku minta di awal. Terus ketika aku udah buat grup sama mereka bertiga, Pia, Nena, sama Vanessa, aku bagi tugas sama mereka kayak kita invite lebih banyak lagi yuk kontestan yang lainnya, kayak kalian pegang benua apa, kan ini udah ada 4 orang kan. Jadi aku bagi per benua, mau nggak Pia oke, I'll take South America, oke. And Amerika, ya udah Pia take care finalis dari Amerika dan Latin Amerika. Kemudian Vanessa kalau nggak salah itu Asia, Nena bagian Eropanya. Jadi miss yang Eropa yang minta kontaknya Nena kayak gitu. Terus aku bagian Afrikanya kayak gitu. Jadi kita bagi tugas akhirnya dengan cara pendekatan yang sama. Kayak setelah aku berhasil punya nomornya Pia, Nena, dan Vanessa, dan aku bilang ke mereka, yuk bantuin aku dong buat invite yang miss lain. Kalian kita bagi tugas ya gitu. Kamu benua ini, aku benua ini. Oke, mereka ini semua. Kayak mereka juga invite
masing-masing dari benua yang tadi kita sudah diskusikan kayak gitu, and then akhirnya kita bisa ngumpulin semuanya di grup WhatsApp sebelum karantina mulai. Jadi kayak pendirinya ya. Jadi kita udah rame-rame nih ngobrol, udah kenalan di grup WhatsApp. Jadi pas ketemu udah kenal, nggak kagok, nggak yang udah enak gitu kenalan ya. dari awal aja gitu kayak kita udah punya topik gitu waktu ketemu. Iya bener sih. Berarti ini sama kayak Uni nih. Uni juga yang bikin grup zamannya dia Zaman waktu 2000 ini ya. 2013. Berarti ada Uni, abis itu ada Ani. Next siapa? Nah itu sama-sama jadi bukan pendiri sih, pencetus grup pertama kali. Oke, abis itu ngomongin teman-teman selama karantina nih. Ya terutama kita ngomongin pemenangnya dulu nih. Iya. Mbak Pia Alonso Busbah. Itu gimana nih? Pia, karantina. Pia, kita beda grup Chevron ya, jadi nggak terlalu dekat pada karantina karena beda grup Chevron. Waktu itu aku grupnya sama Lisa, Miss Singapore, sama Tony, Cayman Island, sama British Virgin Island, Andoria gitu. Jadi nggak terlalu tahu maksudnya kesehariannya gimana, cuma kita sering ketemu di event-event tertentu kayak rehearsal, terus kalau misalnya pas ada media kita bareng, or pas acara sponsor kita photoshoot bareng kan pernah ada yang sama ya Mamai official itu kan kayak gitu. She's very kind gitu, ramah banget, terus nyambung, pokoknya ngobrol apa aja sama dia tuh nyambung. Asik banget, nyambung apa aja karena kita sesama Asia juga ya, jadi nyambungnya cepet banget kayak gitu. Di angkatanku sih nggak ada yang kayak ngediva gitu, cuma we can feel the aura, kayak aku bisa ngasihin aura dia begitu. Orang yang percaya dirinya tinggi itu kan bisa mengintimidasi orang lain ya. Kayak pas finalis dari Latin Amerika lewat tuh kayaknya kayak merinding gimana. Iya, jadi kayak aku pun bisa merasakan auranya berbeda. Baca aura langsung bisa ya nih. Kayak gitu kan, pada begitu kan kayak nengok semua kayak gitu kan gitu. Tapi sama Pia sih she's very kind, very friendly gitu. Jadi selama karantina juga dia fokus banget dengan apa agenda yang kita jalani selama karantina kayak gitu. Kalau sama Ariadna deket juga nggak? Maksudnya Ariadna juga baik banget karena kita sering ngobrol, terus ketika dia di karantina beberapa waktu gitu dia sering banget telepon keluarganya kan, FaceTime gitu. Aku pernah sekali kayak this is Anin from Indonesia, kayak waktu dia lagi telepon mamahnya, kayak aku ikut FaceTime-nya kayak gitu. Seru juga ya berarti ya. Berarti Anin itu hanya berbaur ya, Iya, nggak cuma berbaur sama semuanya ya. grupnya aja atau sama Asia aja, tapi banyak sama yang lain Banyak juga. banget kok. I love to make friends with everyone gitu. Jadi pada saat itu nggak lihat mau dia dari benua apa, negara apa, kayak atau dia tenar atau enggak, aku selalu ini sih suka ngobrol sih sama semuanya. Iya, karena kan nambah apa ya? relasi. Kalau yang rame di sosial media gitu kan, pada banyak yang bilang tuh kalau Anin itu ngegeng yang sama Latinas gitu kan. Pas dia Anin mah sama siapa? Iya, padahal kan siapa sebenarnya aja. ceritanya seperti ini gitu loh. Jadi kan apa ya, kalau mungkin kita masih menemui berita-berita tentang, kemarin tuh masih sempet sih di up yang apa sih? Oh, yang dulu Kayak, waktu ini ya salah crown itu akhirnya crowning aku gitu. datang ke Ariadna dulu. Sebenarnya waktu itu juga gimana sih kalau kalian di posisi aku melihat temen kalian yang 3 minggu bareng gitu kan, kayak salah di crowning gitu, sedangkan dia udah dipasang mahkota, udah dipasang sas, udah bawa bunga, udah dada gitu kan. Maksudnya dia yang waktu itu hati kecilku berkata nih orang kasihan banget, iya, lebih maksudnya butuh ini kan, lebih support. butuh support duluan nih kayak gitu. Akhirnya aku berusaha untuk comfort her, kayak datang ke Ariadna dulu, it's okay kayak gitu, kayak jangan sedih lah pokoknya, gimana caranya menenangkan dia karena pasti kan dia sedih banget pasti ya. down banget lah. Udah ngerasain mahkota dilepas lagi loh, Bo. Gimana sih 3 menit jadi perasaannya? Miss Universe dia. If I were her gitu kan, kayak ya Sakit tapi nggak cobalah, berdarah ini. iya, Iyalah. sakit banget kan pasti kan. Ya udah akhirnya aku
hati kecilku nggak, tanpa berpikir panjang, hati kecilku kayak aku harus ke Ariadna kayak gitu, aku harus peluk dia, aku harus kasih dia energi positif kayak gitu. Akhirnya aku datang langsung ke Ariadna tanpa mikir apapun. Baru pas selesai datang ke Ariadna, teman-teman semuanya juga banyak yang datang ke Ariadna berusaha nenangin. Setelah itu, oh udah banyak teman-teman yang berusaha nenangin nih. Aku akhirnya cari Pia untuk congratulate her, tapi ternyata Pia udah ditarik sama tim MUO untuk presscon kayak gitu. Jadi nggak sempet untuk congratulate Pia secara langsung pada saat itu gitu. Ya terutama PL Iya, negara atas itu atas sulap. Jadi kayak mereka hanya lagi-lagi menyimpulkan dari hanya sebuah video dan hanya dari sepenggal video itu mereka langsung menyimpulkan bahwa Andin itu sangat ngedukung banget geng-geng Latinas, ngegengnya sama Latinas gitu loh. Kok nggak nganuin yang Asia sih? Padahal sesama Asia kenapa nggak ngasih selamat, malah justru datangnya ke Ariadna. Padahal ada latar belakang cerita. Iya, dan sebenarnya pun kalau kita ini ya itu tadi orang yang sedih itu harus kita rangkul dulu kan. Yang misalnya kita nggak lihat negara apapun ya, misalkan yang di posisi Ariadna ini Pia, ya. Kita nggak lihat negara apapun, aku pasti juga akan meluk Pia dulu. Iya, nurani kan. Iya, karena hati kecil berkata, oh ini orang pasti sedih banget nih. Yang tadinya menang ternyata bukan dia yang menang gitu. Nah ini biar negara atas itu bisa tahu tuh, mungkin dikasih subtitle ya nanti di kita nih. Nurani. Jadi taunya Iin Nurani lagi. Apa sih Kak? Iin. Yang rame juga itu yang di follow siapa? Lebih rame Andin sih. Harus. Terus nih Andin sendiri kan dapat puji Tuhan alhamdulillah top 15 ya. Itu pertama menyangka atau enggak? Terus puas enggak Andin di posisi itu? Awalnya kaget juga ya, deg-degan. Kalau aku pasti pengen lah dipanggil top 15 gitu kan, untuk mempertahankan prestasi Indonesia gitu. Siapa sih yang nggak bangga negaranya dipanggil 15 besar kayak gitu. Terus deg-degan lumayan sih itu karena kan urutan ketiga ya dipanggilnya. Dan kamu posisi di paling pojok banget. Itu bener-bener yang oh my god. Akhirnya kayak ngerasa kayak yang terbayarkan sudah. Finally kerja keras selama ini akhirnya membuahkan hasil kayak gitu. Jadi masuk 15 sudah sangat bersyukur banget gitu. Terus waktu nggak masuk 10 besar sebenarnya berharap bisa masuk 10 besar. Cuma mungkin belum rezeki aja kayak gitu. Karena aku udah berharap banget kayak pengen memamerkan dressnya Mas Anas di 10 besar. Tapi Tuhan belum izin. Kan kalau teman-teman lihat juga di video yang aku meluk Ariadna, aku pakai dress yang Mas Anas buat itu kan. Jadi kayak udah prepare banget nih. Papua, apa sih judulnya bajunya? Papua, iya. Kayak Papua. mutiara dari Papua. Itu bagus juga tuh bajunya. Bagus loh itu keren. Iya makanya. Itu kalau kita inget pemanggilan top 50-nya pada nonton nggak pagi-pagi? Nonton. Itu pagi-pagi belum banget. Kerja ya, sebelum kerja itu. Gimana? Aku inget banget. Bagus datang ke rumahku buat cuman buat nonton. Bagus tuh teman kami ya, teman kita di sini ya. Itu datang buat nonton. Pak, aku ke rumahmu buat nonton Miss Universe. Yo, sini. Dan begitu Andin dipanggil, berambang ya toh. Berambang dari kursi. Berambang banget. Loncat nih aku dari kursi. Saya tahu orang waktu di Putri aja kita udah berambangi. Gimana di MU Indonesia dipanggil beneran. Itu beneran kalau deg-degannya, kalau aku lebih deg-degan di MU ini karena apa ya? Iya. Ini saat yang tepat Andin untuk menampar semua haters. Iya benar sih kan. Alhamdulillah masuk dan itu bener rasanya ya kayak Andin aja merasakan dia lega, apalagi orang-orang yang nonton itu. Iya, sebuah pembuktian juga dari Andin kan itu. Ya alhamdulillah Allah memberikan aku kekuatan dan rezeki 15 besar. Ya, itu kebanggaan buat kita semua ya, buat Indonesia. Terima kasih Indonesia buat supportnya. Apa aja tuh di 15 besar di Miss Universe itu? Mendapatkan nama top 15 dan juga trofi dari Miss Universe. Ada trofinya. Ada. Kayak batu kristal gitu.
nggak ada cuan gitu? Ada buat bayar bagasi. Entek wesan. Nonggo itu. Bayar bagasi pun kurang. Nggak apa-apa, yang penting 15 besar itu ya. Iya. Alhamdulillah. Itu lebih-lebih ya. Yang penting prestasinya. Prestasi. Terus habis dari PI. Habis dari Ini masa MU aduh kan? maafkan, habis dari MU nih Nin. Habis itu kan crowningin adik junior. Ya Terus, adik junior dong. Itu kan masih dikontrak sama YPI. Itu Anin melakukan hal apa aja nih? Kan udah nggak tugas yang setahun itu. Anin ngapain aja tuh Nin? Aku banyak explore diriku sih. Sebenarnya kayak selesai PI juga pengennya kan aku fokus di pariwisata ya. Cuma pariwisatanya ini kan luas banget gitu. Kayak aku udah pengen punya mimpi gitu mengembangkan pariwisata di Indonesia. Cuma di bidang apa spesifiknya kayak ini kan aku masih menggali gitu. Makanya aku ikut presenting kayak acara program adventure di TV. Kemudian banyak explore kesana sini traveling di Indonesia dan luar negeri untuk gali ilmu yang aku dapat selama traveling. Terus aku sempat juga kerja dengan salah satu fintech di Singapura, Financial Technology. Waktu itu sering bolak-balik Jakarta Singapura untuk belajar fintech dan juga mengerjakan proyek sosial di waktu itu kerja sama Singapura sama beberapa yayasan dan universitas di Yogyakarta untuk proyek sosialnya. Jadi 2016 itu aku masih banyak explore diriku dari corporate, dari entertainment, ikut acara program TV adventure gitu. Jadi masih campur aduk nih gitu. Masih belum menggali ngerti lah. nih, Belum fokus kemana. gitu kan. Sampai akhirnya mencoba jet ski untuk pertama kalinya di tahun 2016. Nah, waktu itu langsung suka terus jadi hobi. Jatuh Kemudian cinta di langsung. hire sebagai brand ambassador-nya Sidu Indonesia, salah satu brand jet ski yang ada di Indonesia. Terus setelah brand ambassador ternyata aku cocok dengan perusahaan ini. Akhirnya kita kerjasama untuk akhirnya lahirlah Jet Ski Safari Indonesia. Kayak gitu. Ibu CEO. Dan selama perjalanan itu karena aku dulu masih freelance ya, jadi masih sempat jadi juru bicara di Kemenpora juga. Karena aku nggak lama kerja di Singapura itu, cuma kayak setahun doang. Habis itu resign, habis itu ditawarin jadi juru bicara Menpora. Akhirnya aku ikut ngurusin Asian Games kan, kenapa enggak? Karena background gue kan juga olahraga gitu. Dan cinta pertama malah ini. Iya, jadi sambil di Kemenpora ngerjain jet ski juga, dan sekarang udah mulai fokus untuk Jet Ski Safari Indonesia. Terus nih, bikin reuni MU 2015 Iya. di Bali ya? Jakarta Bali yang pertama. Jakarta, Kepulauan Seribu dan Bali. Nah, Wah, seru banget tuh Nin. Gimana nih cerita yang manggil? Kan ya emang si pencetusnya WA aja udah aneh. Ya kan, manggil temen-temennya pasti gampang lebih gampang lah. lagi. Gimana nih di ceritanya? Indonesia pula Iya. tuh. Jadi reunian itu sebenarnya udah kita arrange sejak kita selesai Miss Universe. Karena kan endingnya nggak enak banget ya waktu Ya, 2015 betul. Iya, itu. betul. Jadi kita di grup tuh pengen punya reunian secepat mungkin gitu biar kita bisa menyatukan kita kembali gitu. Karena kan suasana yang panas ini harus Iya. diademkan gitu kan. Akhirnya 2016 sebenarnya teman-teman udah sempat reuni di Cayman Island. Tapi waktu itu yang datang cuma berenam karena kan Cayman kan negara kepulauan kecil di Amerika ya, di utara sebelah timur utara northeastnya Amerika. Jadi kayak buat aku datang ke sana habis selesai Miss Universe terus Februari langsung reunian kayak tiket pesawatnya PR nih. lumayan nih mahal juga gitu kan. Jadi kayak ntar dulu deh. Jadi yang datang emang negara-negara yang dekat Dekat ya. 6 orang waktu itu di situ. And then 2017 kebetulan ada weddingnya Miss Peru di Meksiko karena dia dapat suami orang Meksiko. Aku datang sekalian reunian sama teman-teman Amerika Latin kayak gitu. Dan aku the only representative from Asia yang datang di wedding itu karena mungkin teman-teman Asia yang lain ini ya
belum bisa, mungkin jadwalnya Iya, belum cocok sibuk atau barangkali, iya kan. sibuk barangkali, jadi nggak bisa datang kayak gitu. And waktu itu ada 10 misi yang datang di Meksiko kalau nggak salah ya, sekitar 10. Itu seru banget. And then aku mikir, aku belum kepikiran waktu itu untuk buat di Indonesia karena it will be very expensive ya kalau untuk nge-host mereka, dan spatial security-nya harus benar-benar namanya harus benar-benar proper gitu kan. Kalau aku pengen ngadain tuh kayak pengen benar-benar give the best, nggak pengen setengah-setengah. Tapi pada saat itu belum kepikiran sampai 2017 akhir itu kan, kalau teman-teman ingat pernah ada erupsi Gunung Agung di Bali. Nah pada saat itu I got a call from Mas Dewandra, fotografer yang sering dukung aku yang sudah dukung aku dari awal juga waktu foto-foto di Bali untuk persiapan Miss Universe. Itu call me and then dia curhat kayak, Anin, karena beliau ini ya keturunan Raja Karangasem, teman-teman di Karangasem lagi butuh support nih gitu, karena sejak erupsi Gunung Agung itu kita benar-benar nggak ada turis sama sekali, dan ekonomi kita bergantung pada pariwisata kayak gitu. Apalagi Bali, selain kabupaten di Karangasem, seluruh Bali pun kena impact-nya karena media internasional itu bikin berita yang melebihkan bahwa kayak erupsi Gunung Agung ini bahaya dan segala macam kayak gitu, turis nggak boleh datang. Padahal sebenarnya fine aja kayak gitu, udah pulih gitu, udah gunung berapinya udah tenang kembali kayak gitu kan. Akhirnya aku mikir kayak what can I do to help gitu lah. Terus why not? Terus aku mikir kayak kenapa enggak aku undang teman-teman Miss Universe ke Bali ya. Karena kan kebanyakan dari mereka setauku belum pernah ke Bali, and it will be a good time for me to host them gitu di saat yang memang Bali lagi butuh exposure internasional kayak gitu. Akhirnya aku bring up this idea. Mas Dewandra setuju, Mas Dewandra dan tim di Bali mempersiapkan segalanya di Bali, dari sponsor, kemudian tim dokumentasi itu mereka siapkan di Bali, and then I prepare the sponsor in Jakarta sama Kepulauan Seribu kayak gitu. Itu benar-benar semuanya ngurusin sendiri sih. Sendiri nih semuanya. Wow. Udah bisa bikin IO nih kayaknya. Karena mau hire IO dimintain 100 sampai 200 juta, buset. Ini dipakai buat model ya. Iya, ini aja aku nge-host nggak dapet untung kan, yang ada keluar duit. Keluar tenaga dan duit untuk sponsor kan pasti kan, kayak gitu. Bahkan ada yang bilang ini lebih bagus daripada karantina MU. Iya, karantina MU kita cuma di hotel doang mostly gitu, nggak ada aktivitas yang explore Las Vegas gitu, yang bener-bener explore. Karena mungkin lagi transisi kali ya, jadi nggak belum mature lah persiapannya kayak gitu. Gitu deh ceritanya, sampai mereka sih mostly semuanya pertama kali ke Bali dan mereka amazed banget dengan Indonesia karena mereka nggak ngira bahwa Indonesia is very diverse, is very tolerant. Karena di awal tuh mereka pikir kayak kita negara Islam dan mereka harus pakai pakaian tertutup ketika mereka datang ke sini. Apalagi yang di MU kamu sempat ngangkat itu ya, kan. Tapi setelah mereka datang ke sini terus mereka pikir Anin ternyata negaramu sangat ini ya, maksudnya ngangkat diversity, ngangkat toleransi. Ternyata nggak banyak orang yang pakai jilbab kayak gitu walaupun Islam, tapi kamu sangat toleransinya sangat tinggi kayak gitu. Jadi memang inilah yang harus terus kita perkenalkan ya. Betul. Budaya dan kehidupan di Indonesia ke luar negeri gitu, karena memang kalau bukan kita yang memperkenalkan siapa lagi. Nilai-nilai yang orang luar bahkan nggak tahu ya nih. Yes, dan mungkin kalau kita ngomongin doang kan mereka nggak percaya. Mereka benar-benar harus experience langsung ke Indonesia. Dan sampai akhirnya kan Miss Great Britain, si Nena stay di Bali. Sampai pindah ke Bali gara-gara reuni yang aku adain 2018 lalu. Akhirnya jatuh cinta bener-bener jatuh cinta, dan setelah 3 bulan balik ke Inggris, dia balik lagi ke Bali, stay hampir 1 tahun. Itu saking berapa? Cintanya. 14 orang ya? 2018 ya? 2018. Kemudian 2019
dengan semangat Hmm. yang menggebu-gebu ya, dengan persiapan aku juga nyiapin dari Inggris kan waktu itu 2019 karena aku sekolah di Inggris, dan karena aku melihat di grup WhatsApp kita di Miss Universe tuh kayak kok teman-teman masih yang lain yang nggak ikut ke Bali, terus lihat videonya reuni 2018 tuh pada pengen, pada nyesel nggak ikut kan, terus kayak ayo dong buat reuni lagi, yang lain pada kayak gitu, yang belum datang reuni sebelumnya tuh pengen datang gitu kan, and then udah dilempar nih ke grup, ayo siapa yang mau nge-host gitu kan, tapi nggak ada yang berani. Ya udah, oke. Indonesia lagi. I'll take the chance again gitu kan. Oke, go to Indonesia again. I'll prepare for you gitu. Karena aku berani mengambil take a risk ini karena yang akan datang ke Bali itu orang-orang baru dari negara-negara baru yang belum pernah ke Bali. Ini kan maksud aku network baru ya kayak gitu. Pengenalan lagi ya ini sama pengenalan orang-orang lagi gitu. Jadi kayak oke, let's do this again kayak gitu. Dan di reuni yang kedua 2019 itu hanya di Bali, kita nggak pengen hanya bersenang-senang aja, tapi kita waktu itu juga mengangkat satu tema sustainable tourism. Oke. Jadi kita ada kontribusi untuk lokal dan environment juga pada saat itu kegiatannya. Dan akhirnya Pia ikut. Iya, Pia hadir di hari-hari terakhir. Alhamdulillah dia bisa hadir. Tepat di hari ulang tahun. Iya, pas ulang tahun ulang reunian tahun. teman-teman MU-nya. Happy Senang banget banget pasti. ya. Menyenangkan sekali.